Strike Back Mania, perairan Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur selalu menjadi primadona bagi para pemancing. Perairan ini terkenal ganas karena memiliki ombak yang tinggi dan arus dalam yang kencang. Tapi justru ini malah membuat saya semakin tertantang. Kita udah sampai spot ya, kita mancing di Grajagan. Ini kedalaman sekitar 100 sampai 120 meter, jadi kita mancing pakai teknik jig. Benar saja, tak lama memainkan jig, tali pancing saya langsung tegang ditarik ikan. Pagi hari menjadi waktu yang ideal untuk memancing karena banyak jenis ikan yang lebih aktif saat suhu air masih sejuk. Dengan tenaga yang masih full, saya terus memompa joran agar ikan bisa segera dinaikkan. Ini lawas bay, gimana nih? Oke, mantap basah. Kita Mas Bro dapat anggoli udah size lumayan besar ini. Luar biasa tarikannya, memang waktu di bawah dia kenceng banget, tarikannya sangat kuat, tapi setelah setengah air dia mulai deko dan dia mulai lemah. Lumayan lah, mancing mania strike back, mantap! Tarikan ikan terasa begitu kuat. Butuh perjuangan ekstra untuk AB bisa memenangkan duel. Aduh, langkungan jorannya Mas Bro, luar biasa. Asal bikin iri. Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh AB. Ia tak mau melepaskan ikan begitu saja. Ini luar biasa yang naik ternyata ikan gulama, dan ini ikan yang terkenal kembungnya mahal, Strike Back Mania. Ikan gulama biasanya hidup di kedalaman sekitar 100 meter. Menariknya, gelembung ikan yang termasuk keluarga kekap ini memiliki daya jual yang mahal. Karena siapa sangka kalau ternyata gelembung ikan ini memiliki kolagen yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan untuk benang jahit bedah, kecantikan, hingga kesehatan tubuh. Rupanya umpan finesse juga membuahkan hasil. Strike! Jangan kasihan! Jangan strike! Saya jadi penasaran, kira-kira apa ya yang didapatkan oleh finesse? Satu Mas. Mantap, bisa. Waduh, mantap, luar biasa. Terus dulu. Biasa, ini dapat sotong, mana besar lagi. Oke, mancing mania strike back. Mantap, lagi. Hey! Strike Back Mania, perairan selatan Banyuwangi merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman ikan. Lokasinya yang strategis dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadi salah satu faktor. Benar saja, Mas Pai kembali menyusul. Strike. Teknik madas belum terlalu ngocok, nah, kecil paketnya. Oh, ini udah 200 meter. Saat Mas Pai sedang berusaha menaikkan ikan, tak disangka saya yang berada di sebelahnya juga mendapatkan sambaran. Double strike kita. Ini sama Mas Pai di belakang tuh. Tapi kita gulungnya pelan-pelan. Memang kita main dasaran, tapi punya kecil banget. Jadi sayang banget kalau sampai mocel. Kini kami berlomba, siapa yang lebih dulu menaikkan ikan ke atas perahu. Bayangan ikan yang saya tarik sudah mulai terlihat nih Strike Back Mania. Seekor kerapu berhasil saya taklukkan.
ikan enak itu. Jadi karena di sini harusnya di bawah tuh lagi mati, jadi ikan kurang agresif. Terus kita putusin buat main dasaran. Lumayan, langsung ada poin. Tinggal kita tunggu punya Mas Pai kira-kira ikan apa ini. Ikan kerapu satu ini memang dikenal karena penampilannya yang unik dan agak menyeramkan. Terdapat pada pola warna yang mencolok berupa bintik pada tubuhnya. Dan ikan yang menyambar umpan Mas Pai pun perlahan mulai terlihat. Gunungnya padahal ya wis alot, pelan, dinikmati sampai apa kata. Dapat hiu ternyata. Yang habis ini kita rilis dan kayaknya habis ini kita pindah spot. Bagi para pemancing, segala jenis hiu pasti akan dirilis. Karena predator yang dilindungi ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Umpan kembali saya lempar. Oke, strike. Yes. Yes, strike. Perlawanan kali ini tidak mau saya sia-siakan. Ikan dari kedalaman kurang lebih 100 meter harus berhasil landing di perahu saya. Perlahan, warna cantik ikan mulai terlihat. Mas Robin, bentuknya lucu banget ya. Kalau kita lihat bentuknya mirip banget sama ikan sapu-sapu. Kalau ikan dasar laut, terutama laut dalam memang bentuknya unik banget nih. Selain dari bentuknya, warnanya juga cantik sekali. Tuh. Merah merona, pancing mana strike back, mantap. Akhirnya kami memutuskan untuk menyudahi mancing kali ini. Mumpung di Banyuwangi, rasanya tidak afdol kalau saya tak mengeksplor keindahan di timur Pulau Jawa ini. Nyari apa, Pak? Dari lobster. Ada, Pak? Ada. Masih ada lagi di sini. Belum diambil. Ini nih, masih ada foto-foto. Oh, dapat lagi. Untuk mencari lobster tidaklah mudah, dibutuhkan konsentrasi dan kejelian super ekstra. Karena hewan krustasi yang kami cari ini biasanya berkamuflase pada celah-celah karang. Dapat lagi lah. Dapat lagi. Jadi, lumayan ada berapa ekor ini Pak? 4, 5 ya? 5 ekor. Jenis lobster yang kami dapatkan adalah lobster pasir. Habitatnya berada di dasar perairan yang berpasir dengan bebatuan karang yang menjadi tempat untuk berlindung. Lumayan Pak, ini saya buat gawanan Pak ya? Ya. Kayaknya kalau kita masak, Pak. Siap. Boleh ya? Oh. Melihat hasil tangkapan lobster saya yang masih fresh, membuat kami tak sabar untuk mengolahnya. Jadi saya sama Pak Pur ini mau masak lobster yang tadi kita dapatkan nih. Ini kita dapat 4 ekor ya Pak Pur ya, lumayan. Dan juga kita pakai bumbu yang sederhana nih, tapi rasanya dijamin tetap manis. Beralaskan putihnya pasir pantai, saya mulai meracik bumbu untuk olahan lobster. Sementara Pak Pur membantu untuk memanggang lobsternya. Strike Big Mania, bumbu sederhana bisa menjadi lezat asalkan dimasak dengan tepat. Apalagi bahan utamanya sudah terkenal akan kelezatannya, makin lazis. Pak Pur,
Kalau lagi nyari lobster nih, semua ukuran diambil Pak Pur? Oh enggak ya? Biasanya kalau size di bawah 2 on nggak diambil. Oh gitu. Di size yang di atas 2 on aja ya Pak ya, yang layak konsumsi. Biar tetap bisa lestari Pak ya. Kita tumis dulu Pak Pur bumbunya. Memanggang lobster dengan bara api memiliki kelebihan tersendiri. Panas bara dapat membuat bagian luar lobster renyah, sementara bagian dalam tetap juicy. Dagingnya yang tak sepadat daging merah membuat lobster cepat matang. Perubahan warna pada kulit yang mulai memerah jadi pertanda. Kalau terlalu lama dibakar, daging lobster bisa menjadi sedikit alot, sehingga sulit untuk dimakan. Akhirnya, lobster buatan kami pun sudah matang dan siap disantap. Oke, langsung Mawon. Kita icip-icip Pak Pur. Kelezatan daging lobster gak perlu dipertanyakan lagi ya Sprek Mania. Dagingnya terkenal unik karena kenyal namun lembut, membuatnya berbeda dari seafood lainnya. Jadi gak heran kalau bahan utama ini sering dijadikan makanan mewah yang menggoda selera. Bumbunya nih meresap banget nih sampai ke dalam-dalam tuh. Meresap banget sempurna. Jadi rasanya tuh perpaduan antara manis, gurih, dan pedas itu pas banget. Apalagi lobsternya ini masih fresh banget. Bener nggak Pak Pur? Betul. Oke, mancing mana strike back. Mantap.